4 faktor penyebab konflik sosial. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 yang berbunyi, konflik dapat bersumber dari diantaranya permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya, perseteruan antar umat beragama atau interumat beragama, antar suku dan antar etnis, sengketa batas wilayah desa, kabupaten, kota, atau provinsi, sengketa sumber daya alam antar masyarakat atau antar masyarakat dengan pelaku usaha, atau distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat. Secara umum, konflik sosial yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor penyebab konflik, diantaranya yang pertama, disparitas individu. Setiap individu berbeda dengan yang lainnya dalam banyak hal seperti sifat, sikap, suku, pendirian, dan keinginan, kepentingan, dan keyakinan atau agama. Dalam suatu masyarakat, seringkali terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan dalam memandang suatu hal. Misalnya sikap politik, tak jarang perbedaan sikap politik menjadi benih timbulnya konflik sosial dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perbedaan keyakinan juga merupakan salah satu sumber terjadinya konflik sosial. Konflik sosial yang terjadi karena perbedaan keyakinan tidak hanya terjadi antar umat beragama, tetapi juga intra umat beragama. Contoh konflik disparitas individu. Tentunya kita tidak lupa beberapa contoh konflik sosial dalam masyarakat Indonesia yang pernah terjadi. Contoh konflik sosial karena perbedaan keyakinan adalah kasus yang menimpa pengikut Ahmadiyah di Mataram dan Bandung, kasus yang terjadi pada pengikut Syiah di Sampang, serta pembakaran gereja di Aceh Singgil dan penyerangan dan pembakaran masjid di Tolikara. Semua terjadi karena masing-masing pihak mengatasnamakan agama sebagai cara untuk mencapai tujuannya. Atas nama agama, mereka semakin permisif dengan penggunaan cara-cara kekerasan demi menegakkan prinsip agama atau keyakinan yang dianut. Seolah lupa bahwa kita hidup di bawah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menghendaki adanya sikap saling menghormati agar fungsi toleransi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Untuk menghindari terjadinya konflik, peran tokoh-tokoh agama sangat diperlukan. Penanaman kembali nilai-nilai keagamaan yang cinta damai sangat diperlukan. Selain itu, pemahaman tentang arti toleransi juga penting untuk dikembangkan. Kemudian yang kedua, disparitas kebudayaan. Kebudayaan, nilai-nilai serta macam-macam norma yang dianut oleh masyarakat tertentu berbeda dengan yang lainnya. Dalam proses interaksi antara dua budaya, tidak jarang menimbulkan gesekan yang berujung pada konflik sosial. Konflik sosial yang berlatar belakang budaya juga tak jarang berakhir dengan kekerasan. Tidak adanya sikap toleransi menjadi salah satu penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, konflik kepentingan. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap orang berbeda-beda. Perbedaan dapat membawa ke arah konflik apabila kedua kepentingan ini mengalami benturan. Misalnya, demo buruh yang menuntut kenaikan upah kepada pengusaha. Dari sisi buruh, mereka menuntut kenaikan upah untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Namun, dari sisi pengusaha, kenaikan upah buruh berarti menambah pengeluaran perusahaan. Kemudian yang keempat, adanya perubahan sosial. Perubahan sosial dapat terjadi dikarenakan adanya konflik sosial. Setelah informasi bergulir, hampir seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara mengalami perubahan. Hal ini ditandai dengan perubahan Undang-Undang 1945. Namun, di masing-masing daerah, proses perubahan sosial ini tidak sama sehingga menimbulkan konflik sosial. Ketika zaman Orde Baru, rakyat hidup dalam tekanan hampir di segala bidang. Tidak dipungkiri, rezim Orde Baru sangat fasih meredam terjadinya konflik sosial. Namun, hal-hal sebagai penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan juga tidak sedikit, korupsi, merajalela, dan lain-lain.